Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri Husin dan rekan saya Zukrufi dan Sabila. Kami dari kelompok 3 kelas F angkatan 2018. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai apa itu teori kognitif disonansi, atau dalam bahasa Inggrisnya cognitive dissonance theory. Cognitive dissonance theory atau disingkat CDT adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini pertama kali dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul A Theory of Cognitive Dissonance pada tahun 1957. Festinger sendiri adalah seorang ilmuwan yang memiliki latar belakang psikologi. Teori ini sesungguhnya adalah teori psikologi, akan tetapi belakangan juga diakui memiliki relevansinya yang sangat kuat dengan penelitian ilmu komunikasi. Festinger menyatakan bahwa manusia cenderung berusaha untuk mempertahankan konsistensi psikologis di dalam dirinya sendiri agar dapat berfungsi secara mental di dunia nyata. Seorang yang mengalami inkonsistensi internal cenderung menjadi tidak nyaman secara psikologis dan termotivasi untuk mengurangi disonansi kognitifnya. Berbeda dengan teori-teori mengenai konsistensi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menegaskan bahwa ketika seorang menerima informasi atau stimulus, pikiran mereka mengaturnya menjadi sebuah pola dengan rangsangan yang sebelumnya ditemui. Jika stimulus baru tidak sesuai dengan pola atau tidak konsisten, maka orang merasa tidak nyaman. Sementara itu, Festinger justru mengamati perasaan tidak nyaman tersebut. Dasar-dasar dari CDT itu sendiri adalah ketika seseorang mendapati diri mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang. Jadi inti dari teori ini adalah bahwasanya disonansi adalah perasaan yang tidak nyaman yang memotivasi seseorang untuk mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, begitu. Di teori CDT ini memiliki konsep yang pertama, konsep magnitude of dissonance atau besaran disonansinya, yang mengacu pada jumlah kognitif disonansi yang dialami seseorang. Jadi tergantung seberapa besar rasa tidak nyaman seseorang tersebut. Konsep kedua yaitu copy with dissonance, yaitu menjelaskan bahwasanya disonansi itu atau rasa tidak nyaman itu, disonansi kan adalah rasa tidak nyaman, dapat dikurangi melalui perubahan perilaku dan sikap seseorang yang mengalami tersebut. Begitu. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zukrufida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Zukrufida Nurnisa Abila. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang akan cenderung untuk menghindari informasi yang meningkatkan disonansi. Nah, dalam keputusan untuk menghindarinya, terdapat suatu proses perseptual. Masuklah kita ke dalam pembahasan disonansi kognitif dan persepsi. Dan ini adalah proses perseptual. Yang pertama, yaitu selective exposure atau paparan selektif, yakni mencari informasi yang konsisten atau yang sesuai dengan sikap dan perilaku mereka untuk membantu mengurangi disonansi. Yang kedua, selective attention atau perhatian selektif ialah mencari informasi yang konsisten di lingkungan mereka yang sesuai dengan sikap dan kepercayaan mereka sambil mengabaikan informasi yang tidak konsisten. Selanjutnya, selective interpretation atau dengan nama lain interpretasi selektif. Di sini, seseorang melibatkan interpretasi yang ambigu agar menjadi informasi yang konsisten.
Dan yang keempat ialah selective retention atau retensi selektif, yaitu meningkatkan dan mempelajari informasi yang konsisten dengan kemampuan yang jauh lebih besar daripada informasi yang tidak konsisten. Selanjutnya yaitu gagasan. Festinger berpendapat, jika seseorang ingin mendapatkan perubahan pribadi selain kepatuhan publik semata, cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menawarkan hadiah atau hukuman yang cukup untuk mendapatkan kepatuhan. Hal ini berbicara mengenai minimal justification, yaitu pemberanian minimal yang dibutuhkan agar seseorang dapat berubah. Sekarang kita akan membahas mengenai asumsi, di mana fokus dalam teori kognitif disonansi ini ialah pada efek ketidakkonsistenan yang ada di antara kognisi atau proses berpikir. Asumsi yang pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam kepercayaan, sikap, dan perilaku mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak menyukai inkonsentrasi dalam kognisi dan kepercayaan mereka, sehingga ia akan mencari konsistensi. Asumsi yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsentrasi psikologi, di mana rasa tidak nyaman atau disonansi dapat terjadi pada manusia karena faktanya bahwa kognisi memang berjalan secara tidak konsisten, karena proses berpikir atau kognisi manusia berkaitan dengan psikologi yang bersifat logis. Asumsi ketiga, disonansi adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang mendorong orang melakukan tindakan dengan efek terukur. Ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak nyaman, yang merupakan hasil dari inkonsentrasi psikologi di mana seseorang tersebut akan tergerak dan cenderung melakukan tindakan tertentu, dan hal ini merupakan akibat dari situasi yang dirasakan seseorang. Asumsi yang keempat, disonansi memotivasi untuk mencapai konsonan dan upaya pengurangan disonansi. Adanya rasa ketidaknyamanan juga memberikan dampak, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha menghindari situasi yang tidak nyaman, agar dapat mengembalikan situasi yang seimbang atau konsisten. Nah, berikut ada gambaran simulasi dari teori CDT. Ketika seseorang memiliki keyakinan, pemikiran, atau sikap A, dan terdapat orang lain yang berpendapat beda, yaitu memiliki pemikiran atau keyakinan B, dan di saat orang lain ini memberikan stimulus kepada diri orang pertama, maka orang pertama akan memunculkan suatu tindakan atau gairah, meliputi bisa jadi mengubah perilaku, membenarkan stimulus dengan menambah kognisi baru, atau bahkan mengabaikan stimulus tersebut. Jadi, inti teori dari CDT ialah ketika dihadapi suatu disonansi atau keadaan tidak nyaman, manusia cenderung akan melakukan tindakan atau gairah agar tercipta konsistensi psikologi, hingga tercapai keadaan yang equilibrium antara pikiran dan sikap. Sekian pemaparan materi mengenai teori kognitif disonansi. Saya Zugrufida Nurisa Abila dengan nomor induk mahasiswa 18030-287 bersama rekan saya Muhammad Ilham Fajri Husin dengan nomor induk mahasiswa 18030-270. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.